Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke, alhamdulillah. Yang pertama yang perlu saya informasikan, ada request di channel YouTube saya, Mas Yan datangi para juara-juara kemarin yang berlaga di lomba karapan sapi ultah atau ulang tahun dari tim Hajar Bos 88 besutan dari Bapak AKP Ivan Derajat SIK, dan juga berkolaborasi merebutkan Piala Majen TNI Farid Ma'ruf. Nah, sebenarnya capek sih, kita dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita istirahat, Selasa kita berangkat lagi ke Sampang ke daerah Torjun. Nah, untuk berikutnya setelah dari sini mungkin saya harus istirahat dulu sebentar, karena nanti tanggal 22 Desember saya mau mendaki gunung lagi, karena ada beberapa teman pemula yang ingin belajar mendaki gunung. Jadi sementara saya istirahat untuk mempersiapkan tenaga untuk ke salah satu gunung yang ada di Jawa Timur, yaitu miniaturnya Gunung Argopuro. Perjalanannya trekkingnya 12 jam bor. Jadi saya perlu tenaga yang cukup untuk mendaki ke sana. Dan juga nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara mendaki yang baik dan benar. Nah, di sela-sela waktu saya mengunjungi Mas Abim, putra dari Bapak Haji Arbein selaku pemilik dari tim karapan sapi Style Balap. Nah, kebetulan sekarang Abah Arbein tidak pernah menaruh nama ya. Sudah dipasrahkan dan diwariskan nama tersebut Style Balap atas nama Abim selaku anak pertamanya. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol seru-serunya nih. Banyak sekali di otak saya pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Mas Abim ini berkenaan dengan lomba kemarin tanggal 16 ya. 16 Desember 2023 di lapangan Haji Sahid Sampang Ketapang kemarin. Ada sedikit keganjalan nih, nggak seperti biasanya. Namun sebelumnya kita tanya kabarnya dulu deh, Mas Abim. Assalamualaikum Mas Abim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar nih? How are you kata bahasa Inggris? Alhamdulillah baik Mas. Sehat ya? Sehat. Sehat. Batuk dikit. Oh, batuk dikit. Kok batuk dikit? Yang banyak dong. Dikit aja. Dikit aja ya. Ini karena kecapean atau gimana nih Mas Abim? Enggak, dari sebelum karapan udah. Sudah batuk. Apa batuk itu pertanda bahwa mungkin bahwa ini? Oke, Mas Abim, pertanyaan pertama nih. Nah, di babak pertama, oke, kita nggak biasanya ini kan dari babak pertama ini agak nggak biasa loh buat saya. Sebenarnya saya pribadi nggak tahu buat teman-temannya atau keluarga besar dari Style Balap ini. Biasanya Style Balap ini kan mainnya bawah. ya. Biasanya nih ya. Biasanya. Nah, kenapa kok kemarin memutuskan kok main di atas? Itu motivasi dari mana dan apa sih motivasinya kok main di atas? Yang jelas 48 tuh sampai bintang-bintang semua kemarin. Ya. Itu ada cerita nggak Mas Abim sehingga memutuskan main di atas? Atau mungkin itu keputusan Abah? Atau masih ada rapat paripurna Mas Abim? Moga Mas Abim.
Itu kan awalnya emang sapi saya udah nomor 17 kebagian. Benar benar Full pay 17. pertama. Itu di lotre atau Enggak, cuman milih ya? ya beli patik. Oh iyalah. Ya, beli. Terus. Sama Mas Ivan. Oh. Itu ketika udah keluar daftarnya lengkap, sudah lengkap. Saya rembukan sama Abah. Rembukan. Rapat khusus nih ya? Ya. Ini di bawahnya ada ini gimana? Kalau saya sama anak-anak yang lain kan terserah. Terus katanya Abah itu udah lepas saja. Biar nanti misalnya sapi kita bagus di pelepasan pertama, biar yang mungkin yang satu pool ya yang lihat punya sini gitu. Ya intinya itu keputusan dari Abah sih. Keputusan dari Abah. Berarti belum diputuskan di lapangan ya? Enggak ya? Dari jauh-jauh hari. Jadi intinya maksud saya begini Mas Abim. Kalau diputuskan kita harus main di atas atau kita harus main di bawah kan begitu. Berarti sudah diputuskan di rumah. Kalau ini sudah lepas aja katanya Abah Arban kan begitu. Berarti tidak ada keputusan mau main bawah oke, main atas oke, seperti itu mungkin? Enggak ada ya, itu udah ketika daftar itu sudah keluar, kita rembukan, ya udah lepas. Nanti hasilnya di pelepasan pertama itu. Jadi kan kelihatan nanti main atas bawah kan begitu? Kan sama Prabu. Oh iya benar. Menang atau kalahnya nanti tunggu di lapangan. Intinya lepas. Iya. Gitu. Intinya mau ngambil atas, mau main atas. Oh main begitu. Berarti sudah memprediksi melawan Prabu itu sudah hanya prediksi kan, namanya prediksi kan bisa benar bisa salah kan begitu. Iya. Berarti sudah diprediksi ini akan menang kan begitu. Insya Allah. Kalau seperti itu ya. Karena sudah tahu mungkin kekuatan speednya dari Prabu Sakti kan begitu. Iya. Akhirnya memang main di atas. Nah ketika main di atas, nah ini sudah nggak biasa buat saya. Sudah nggak biasa nih. Sudah main atas. Berarti babak keduanya bertemu dengan punya Macan Pote. Nah, Haji Ragis. Ya. Ini kan sapi Haji punyanya milik dari Haji Ragis Pamekasan. Ya. Ini kan juga termasuk sapi kelas, sapi besar juga nih. Iya, Mas. Kan begitu. Ya. Ini sempat ada pertimbangan khusus kah atau bagaimana ketika bertemu dengan Macan Pote? Ya cuman saya itu sama teman-teman itu pesan meskipun kita menang sekon atau kalah sekon, intinya jangan remehkan lawan. Intinya kita harus tetap optimis ya, maksudnya tetap optimis dan menjaga apa ya, entah itu di start, di finish. Istilahnya begini ya, istilahnya jangan besar kepala lah, jangan sombong lah, wah gini atau enggak. Intinya biasa aja lah dulu. Jangan apa ya, besar kepala lah istilahnya. Jangan melenteng. Jangan meremehkan. Ya. Kan begitu. Tapi faktanya apakah antara Macan Pote dan style balap ini faktanya speednya bagus mana? Kalau di pelepasan pertama emang bagus punya saya. Oh gitu. Ya. Jadi pelepasan dua kan kita nggak tahu. Ya. Kan begitu. Orang nanya Mas, namanya sapi. Namanya makhluk hidup ya bos. Bisa jadi belum bisa nambah, bisa kurang gitu kan. Kita akan nggak tahu. Kecuali tapi sapinya bisa ngomong gini, Om capek Om. Iya, tapi kalau di pelepasan pertama itu emang lebih bagus punya saya. Tapi saya bilang sama anak, nggak boleh enteng. Gitu. Benar. Udah itu aja. Karena ngentengi itu sebenarnya hampir menjurus ke sombong nanti. Iya. Kurang lebih seperti itu. Gak boleh. Oh gitu ya. Tetap harus konsentrasi penuh nih ceritanya. Konsentrasi semua. Gitu. Nah kemudian masuklah ke babak ketiga waktu itu. Nah babak ketiga ini apa ada kekuatan? Ini kan mulai babak-babak yang sangat krusial di mana stamina sapi bisa tetap. Kalau bisa menurun, bisa nambah kan begitu. Cuman kalau nambah antara 11-12 nih kalau sudah babak ketiga kan begitu. Ini mulai ada kekhawatiran nggak atau memang melihat dari fisik sapi tim style balap ini gimana? Apa ini sapi masih sehat nih atau gimana Mas Abin? Nah, kalau di pelepasan ketiga itu lawannya sama Joker. Sama Sapudi. Haji Ari, Sapudi ya, Sapudi. Sama. Emang kalau dari speed punya saya menang.
melihat sapi enggak bagus. Masih masih fit ya, Ya, masih insya siap Allah, insya Allah. siap tempur ini ya. Insya Allah kalau latihan itu kan Mas, saya itu teliti sapi saya itu mulai dari pelepasan pertama, kedua, ketiga itu nambah biasanya. Oh gitu. Walaupun maaf Bor ya, ini sapi style balap larinya nggak enak dilihat, sumpah demi Allah nih jujur orangnya pun juga pasti ngomong gitu, bener ya? Iya. Larinya jelek apalagi magernya itu. Tapi jelek Cepet lari. sampai, tapi cepat sampai. Nah ya itu. Ketika dilihat ya secara langsung itu khususnya pemagar, kalau peneketnya masih asing dilihatin. Iya. Kalau model itu lenggokannya halus. Iya. Nah pemagarnya ini lenggokan ini loh. Tapi gitu bos, cepet nyampe. Padahal kalau nariknya narik ke depan ya, narik samping langsung ke depan, Iya. ya larinya ke depan. Semua ke depan. Ya. Nah, tapi dilihat dari stamina mulai istilahnya masih siap tarung nih Masih ceritanya. siap. Di pedok itu saya lihat kondisi sapi nggak normal, nggak ada yang luka, nggak ada yang nggak ada kendala ya di situ ya. Stabil ya. Insya Allah punya saya di pelepasan ketiga ini nambah speednya itu nambah, dan terbukti di pelepasan ketiga punya saya nambah. Bener nambah. Lebih bagus. Berapa speednya berapa tuh? Dapat berapa? Kalau saya dengar itu 14.7 mungkin. Enggak. 17.5. 17.5. Pelepasan ketiga 17.5. Ya, itu pelepasan ketiga itu 17.5. Tapi memang benar sih kalau saya memperhatikan style balap ini awal-awalnya kok jelek. Babak pertama tuh biasa kayak tarik menarik itu babak pertama. Babak pertama mana? Lawan belas 1. Yang kemarin ya kan itu kalau style balap tuh kalau babak pertama itu kalau saya perhatiin ya larinya tuh kayak tarik menarik babak kedua mulai akur terus kemudian tambah akur kan begitu. Nah ini Mas Abim di babak keempat apakah ada kekhawatiran khusus bertemu dengan lawan berikutnya? Oh iya jelas. Dengan siapa tuh? Dengan Jenderal Sadis. Gandeng sama punya Mas Encang, Kalajengking. Oh Jenderal Sadis bukan satu pasang tuh kemarin? Enggak. Gandeng dengan Kalajengking. Ya. Kekhawatirannya apa? Ini kan baru pasangan baru. Kekhawatirannya di mana? Sekonnya di sana juga bagus. Gitu. Memang unggul punya saya, tapi selisihnya agak. Ya kalau cuma selisih 1-2 sih perlu sama gitulah. Ya. Padahal di sana sapi kecil kan? Sapi kecil. Bukan sapi kecil sih, sapi tanggung. Nah, apa yang bikin mengkhawatirkan dengan selain babak keempat ini babak yang sangat krusial, kalah pulang, menang ke final kan begitu? Ya. Yang paling mengkhawatirkan selain hal tersebut yang saya sebutkan tadi. Kalau saya itu Mas kalau udah semifinal, udah pasrah. Udah gitu ya. Pasrah itu bakat rezeki. Yang penting sapinya itu tetap stabil, gak ada yang luka, gak ada yang cedera. Intinya jangan, pokok yang penting nggak ada cedera, nggak ada luka, pernafasan sehat, sudah pasrah. Ya, tinggal pesan ke jokinya, Oh, saya pikir pesan ke dukun, bukan ya? Oh, pesan ke joki ya? Iya, pesan ke joki sama yang pegang itu. Kalau boleh tahu ya, kita kan mau bongkar-bongkar nih Bor. Ini tangan nih jari otak-otak di saraf-saraf nih banyak sekali pertanyaan yang perlu kita korek sebenarnya. Mesennya ke joki itu apa sih? Enggak, cuman mesinnya joki saya kan Usi itu. Si Usi. Ya, saya bilang ketika mau dilepas, jangan enteng. Ini sekonnya sama gitu. Tak bilangin sama ke Usi. Jadi harus full hajar ya? Full hajar. Rem blong? Ya. Rem didik? Siap, itu kan saya Usi. Terus saya bilang ke yang pegang. Buto yang pegang itu. Buto bawah itu ya. Buto bawah mana sih? Yang pegang sapi. Oh itu tukang itu buto bawah namanya. Ya. Oh gitu, saya baru tahu. Joki bawah. Joki bawah katanya. Ya. Pemegang congarnya sapi ini. Ke Om Arif sama Mas Farid itu saya emang wanti-wanti. Pesanan khusus nih ceritanya ya. Tidak boleh enteng. Intinya ini di pelepasan. Kalau di pelepasan ini rusak, telat lah, minimal telat lah. Kalah. Saya bilang gitu. Karena speed sama-sama bagus nih. Iya, speed sama-sama bagus. Anggaplah 11-12 nih speed. 12. Punya Jenderal itu juga nambah.
dari pelepasan kedua, ketiga itu nambah juga. Berarti persaingan ketat nih, Iya. secara sekon ini persaingan ketat nih ceritanya. Berarti Mas Abim ini ngawasin terus ya? Iya, Speed. nanya. Oh gitu. Ada yang laporan. Punya intel nih ceritanya. Ya. Saya kira semuanya punya intel Mas Bor. Nah, terus Abim. Ketika itu pas Mas Farid itu bilang, terus lek cek kobeter katanya. Udah tenang aja gitu, udah tenang aja, bismillah. Ya wajar lah Udah kalau tenang. ya namanya juragan pasti kekhawatiran gundah gelisah Iya. tuh di babak-babak krusial tuh wajar saya kira. Iya. Lumrah. Terus ya di semifinal alhamdulillah di pelepasan oke, di jalan oke, terus ke garis finish itu oke. Finish. Ya, alhamdulillah. Nah, Oke. yang menangnya tipis lah. Ya menang-menang. Speednya sama-sama bagus gitu. Benar. Akhirnya ada harapan nih bawa piala Pak Iya. Jenderal ini ya. Ada harapan nih Jenderal. Nah, ini teman-teman. Pertanyaan puncak, semi puncak nih, belum di puncaknya nih, agak-agak mau puncak nih. Semi. Kan nggak biasanya ini Sapi, style balap ini mainnya di tengah. Ya. Kenapa kok memutuskan? Kan sudah ada skema kan. Biasanya kan kita udah tahu musuhnya kalau menang ketemu dengan siapa, kalah akan ketemu dengan siapa. Kemudian kalau ke final posisi ada di mana kan sudah ketahuan semua. Ya. Kan begitu. Kok berani-beraninya main di tengah? Jadi gini, untuk Maaf saya potong. Ya. Biasanya kan style balap bagusnya kan di putih ya kalau nggak salah. bersih biasanya. Ya, di putih. Di putih kan? Finalnya di putih. Finalnya kan di putih. Selama ini loh ya. Selama ini yang kita pantau nih Mas Bor. Yang kita pantau itu di Ya. putih. Karena Mbak Arba ini pernah bilang sendiri, sebenarnya sapi saya itu bagusnya di putih. Merah ya bagus, cuma lebih bagus di putih kan begitu. Nah memutuskan main di tengah ini ceritanya gimana? Saya main di tengah. Itu keputusan dari mana itu? Kan mengumpulkan keberanian untuk main di tengah. Karena apa teman-teman? Sapi juara di Selempang Hitam itu jarang loh ya. Jarang. Kalaupun Dan ada sulit. jarang dan sulit. Kalaupun ada ya jarang juga. Jarang. Karena otomatis akan kalau enggak ke putih ke merah. Kalah posisi lah. Artinya. Bukan hanya kalah posisi. Kalau lapangan itu 218, ketika miring jelas nambah. Entah itu jadi 219. Ya. Kan miring. Kan begitu. Beda dengan yang lurus. Nah, sedangkan style balap, kenapa memutuskan main di tengah? Padahal si Sapi kan nggak pernah nih main di tengah. Itu apa? Untuk rahasianya yang, ada ceritanya. Ya, untuk yang style balap itu pernah main di tengah. Waktu Piala Panglima di Bangkalan. Oh iya dah. Pernah. Apa Yang saya pas hampir mau nyampe ke putih? Yang juara 2 itu. Juara 2 bawah. Oh itu iya pernah di main di tengah. Berarti saya mulai tua nih, udah mulai pikir. Pernah itu. Ya. Kita harus tanyakan ini. Emang pernah. Jadi itu yang jadi acuan. Waktu itu sapi saya itu udah istilahnya lah bagus di tengah. Yang waktu di Bangkalan. Cuman ya mungkin belum rezeki lah. Ketika mau nyampe itu ke putih, bukan ke merah kayak kemarin. Oh iya benar Bor, benar. Waktu itu jokinya siapa? Yang waktu itu Fauzi, masih bukan? Rizky. Ya, masih Rizky. Yang waktu di Panglima itu. Gitu. Saya nanya ke Rizky, "Loh, Ki, kok ini ke kanan?" "Nggak tahu, Mas. Tiba-tiba aja Ke kanan. belok sendiri semua. Sapi itu semua." Ya. Ya udah, mungkin belum rezeki. Ya udah. Pas kemarin itu Abah mau pesen sama aku, memang bah gitu. Ini Mas Ivan mau ngadakan kerap bulan 12. Mas Ivan itu sudah bilang ke saya, "Lek, saya mau ngasih bocoran ceritanya." Kasih bocoran sebelum disebarin brosur itu. Saya udah tahu kalau ada kerap, pesen nomor 1. Pengennya saya di merah terus, Mas. Oh gitu. Iya. Berarti nggak percaya diri dong. Biar lebih tenang. Nah, ini cerita yang perlu kita ketahui. Untungnya beliau mau cerita. Terus. Saya bilang kan, Awalnya pesan nomor 1, biar main di merah terus. kalau nggak nomor 1 dan nomor 2 nggak apa-apa. Oh, kok patek ya istilahnya, kok Patek merah. posisinya dia dari awal sampai akhir sama. Ketika
pendaftaran dibuka, ternyata nomor 1 sama nomor 2 itu sudah ada. Ada yang booking sudah nih ceritanya. Ada yang booking. Ya, GRT Abah Thohir itu nomor 1. Terus Abah nembuk ke saya, ini nomor 1 sama nomor 2-nya udah gak ada. Mau ngambil nomor berapa? Ngambil di B aja. Tuh. Kabur nih ceritanya, ya, karena posisi yang diharapin nggak ada nih. Ya, kita kabur dulu deh, kita cari solusi lah ceritanya. Ya. Ketimbang di full C, kalau di full C itu kita misalnya masuk final, pindah ke kanan. Ke kanan. Ya, ribet. Ribet menurut saya itu ribet. Jadi saya mutusin udah nomor 17 aja. Main di B nih ceritanya. Nanti finalnya udah, kalau misalnya masuk final udah apa kata rezeki. Ya udah, Abah mesen 17, udah deal itu. 17. Terus ketika daftar itu sudah ada kan, daftar itu udah keluar. Ini di bawahnya ini. Ya sudah, gak apa-apa, lepas aja gitu. Ya. Jadi keputusan main di full B itu emang dari faktor nomor. Dari faktor nomor 1 sama nomor 2 itu sudah gak kebagian. Ya, tapi seandainya kata mungkin main di 1 gak juara kali. Ya mungkin ya, sudah mungkin. Rezekinya. Iya, makanya harus pindah cari tempat yang lebih baik. Ya, yang lebih baik. Ya, ternyata Allah menunjukkan di nomor 17 kan begitu. Rezekinya. Jadi itu alasan selain faktor menjadi suatu pertimbangan waktu di Piala apa tadi kemarin? Piala Panglima. Piala Panglima pernah main di tengah, itu salah satu faktor lah istilahnya, berani main di pandangannya di situ. Oh begitu. Oh, pandangan di situ. Iya. Soalnya di tengah itu juga bagus. Sudah bagus. Ya. Tapi kalau dilihat kemarin itu gini, Anda memperhatikan nggak? Kalau saya memperhatikan setelah acara selesai ya, dari sesi drone saya, itu saya perhatikan kalau dari atas Fauzi ini pinter. Ya. Dia tidak mau menutup lebih awal. Kalau kita perhatikan Mas Bor ya, dia tidak langsung mau menutup, kan itu masih sejajar dengan jenderal muda, masih sejajar waktu itu. Masih jauh itu jaraknya sama jenderal. Enggak, maksudnya posisi segaris lah. Iya, posisinya. Posisinya memang enggak mepet, memang jauh. Cuman mulai masih sejajar dari start. Dari start, namun setelah mau mendekati garis finish, nah ini pinternya Fauzi. Mentang-mentang sapinya gede, lawannya tanggung, langsung dipepet, nutup jalan. Seandainya kata ada peraturan tidak boleh main pepet, kartu merah nih ceritanya. Kalau ada treknya ya, berhubung di karapan sapi kan nggak ada treknya, bisa kanan bisa ke kiri kan bebas di situ. Ya. Nah di situ mulai dipepet oleh Fauzi, ditutup jalannya si Jenderal Muda. Ya, Mas Ivan. Tuan rumah. Mas Ivan, maaf bukan bela sang juara 1, ini cuman bicara fakta Mas. Ini nonton orangnya nanti. Punya Mas Ivan itu. Paling ditelepon, kurang ajar. Habisnya nyampe finish, saya diginiin sama Mas Ivan. Mas Ivan. Panggung. Bim, gini. Ini lambang begini nih semangat atau awal kamu? Jadi bukan saya pernah kalah sama punya Mas Ivan 2 kali. Oh, balas dendam ceritanya. Jadi ini masih 2-1 ya ceritanya? Ya. Masih 2-1. Enggak apa-apa, tapi di final. Enggak apa-apa. Istilahnya kan ini untuk memicu motivasi untuk lebih istilahnya lebih semangat lagi kan begitu. Oh, jadi Mas Ivan langsung begini. Ya. Ini bukan berarti semangat Bim, bukan. Awas kamu. Oh, jadi begitu. Ya. Saya pikir semangat bukan. Jadi akhirnya dan piala ini sudah kita podcast 2 kali. Yang pertama waktu sama Mas Ivan. Ya kan, waktu podcast di rumah beliau. Kemudian podcast kedua sekarang dipajang lagi di channel YouTube Pian Blue 78 di Style Balap. Ya memang channel ini berbeda daripada yang lain ya. Mohon maaf Mas. Jadi akhirnya diboyonglah piala Majen TNI Pak Farid Ma'ruf ini ya. Dengan hadiah 1 unit mobil juara atasnya. Oh begitu. Apakah ada obrolan khusus nih dengan Mas Ivan?
waktu selesai kan ini dipepet-pepet di situ. Ampun Om gitu atau Nah, gimana? dijewer cuman. Oh, nakal itu. Waktu di panggung itu dijewer. Kita kasih bocor duluan nih malah kamu yang dapat gitu ya. Nah, Mas Abim posisi waktu itu ini pertanyaan terakhir teman-teman ya. Waktu posisi di final itu Mas Abim ada di garis start kah? Atau biasanya nggak pernah sih dia ada di start? Aba Arbein, Mas Abim selalu di start ya, nggak pernah ada di finish ya. Ya. Sadar nggak kalau sebenarnya style balap ini kalah uculan dengan Selempang Putih Bintang Ale? Ya. Sadar kalau kalah uculan sebenarnya, kalah pelepasan. Ya, punya Ya. saya itu kayaknya lepasnya barengan sama. Bener, berarti dia benar-benar memperhatikan. Ya. Bintang Ale itu udah duluan. Ya benar, itu timingnya untuk Bintang Ale itu perfect, sempurna, 100% sempurna untuk Bintang Ale. Ketika bendera besar diangkat, Langsung. dia pas bareng. Sedangkan style balap dan Jenderal Muda itu berikutnya. Numan fakta mengatakan dua sapi ini lebih cepat dari Bintang Ale. Akhirnya dapat berapa meter mereka dua sapi ini sudah Bisa nyusul. bisa nyusul, nyusul dan melewati sudah. Akhirnya terjadi persaingan antara style balap dan Jenderal Muda di situ. Seru itu, Mas. Iya memang seru, memang dari awal masih bareng dia, ya kan? Masih bareng. Saya nggak lihat ke yang putih sama sekali tuh. Nggak, udah istilahnya kan jauh kan. Enggak, Heeh. bukannya ngelihat entah itu di belakang atau di depan yang Bintang Ale itu nggak ngurus. Nggak ngurus dan Ya. nutup Cuman fokus ke kedua yang sapi itu. Jenderal Muda Deh. ya. Sempat deg-degan nggak? Aduh, bareng nih, bareng. Jenderal Sadis jangan ini loh sebenarnya loh. Jenderal Sadis apa Jenderal Muda ini sapi Iya, tanggung. dengan kecepatan yang Ah. itu. Saya fokus ke itu. Nah, setelah hore itu setelah mendengar pengumuman dari MC Mas Ian atau gimana? Enggak, ketika hampir finish itu jelas kalau sapi saya itu emang di depannya Jenderal. Mepet, Ya mepet itu. nakal. Sama usi itu kan mepet itu. Iya, mepet. Ya, mepet. Ketika mau Bukan mepet sih, udah nyentuh itu kulitnya. mau nyap. Kebetulan sapi saya itu memang lebih besar. Iya. Permisi deh gitu. Ya Om gitu. Oke, Mas Abim, gimana setelah ini kan kedua kalinya dapat hadiah khusus dari TNI ini. Kalau dulu kan berbentuk peluru ya, peluru besar. Sekarang berbentuk patung TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ini perasaan Mas Abim dengan keluarga, terutama Aba Arbein, itu gimana dengan bawa satu unit mobil Mas Abim? Ya, alhamdulillah bangga, Mas. Sangat-sangat Ya. bangga. Sangat bangga. Di event yang Spektakuler ini ya. spektakuler ya, se-Jawa dan Madura. Ya benar. Perang Bintang nih Perang kemarin Bintang, tanggal Perang 16 Bintang, Desember. Emang perang bintang. Ya, alhamdulillah tim saya ini krunya ya alhamdulillah masih kompak, Solid ya? Solid alhamdulillah sampai sekarang, entah itu dari Abah sendiri atau perawatnya itu. Kalau saya itu Mas cuman apa ya? Intinya kalau mau persiapan itu sapinya harus sehat. Udah itu aja. Gitu ya. Masalah rezeki nanti. Perkara orangnya sakit atau enggak, sapi dulu sehatnya. Atau gimana? Penting sapi dulu. Oh gitu. Ya, orangnya nanti bisa diobati Ya sendiri. itu. Kalau pemilik karapan sapi, lebih sayang sapinya ketimbang badan sendiri. Oke lah Mas Abim, itu aja obrolan teman-teman, obrolan saya dengan Mas Abim selaku putra dari Aba Arbein, pemilik tim dari Style Balap. Selamat. Dan juga informasi buat teman-teman, mungkin teman-teman ada yang tidak tahu, Style Balap ini adalah pengumpul poin tertinggi di tahun 2023 dan dinobatkan sebagai Super Champion ya. Super champion. Super Champion pengumpulan poin juara terbanyak di lomba karapan sapi selama tahun 2023. Yang Mas Abim ya dinobatkan waktu itu di Piala Presiden waktu itu ya. Iya. Dan sekarang dapat juara lagi. Berjuara lagi. Apakah tahun 2024 akan dipegang Style Balap lagi? Amin, Super Championnya? Amin. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa mengatakan amin. Amin, Begitu. Terima kasih Mas Abim atas waktunya. Itu aja obrolan saya dengan Mas Abim selaku sang juara di HUT dari Hajar Bos, besutan dari Bapak AKP Ivan Derajat, perebutan Piala Majen TNI Farid Ma'ruf MA kemarin pada tanggal 16 Desember 2023. Piala Terima Tentara. kasih Mas Ivan. Terima kasih.
Mungkin ada yang mau disampaikan dengan Mas ngemeng dong, nggak apa-apa. Ngemeng, beliau udah ada di Maluku ngomong. Sudah pulang. Udah. Udah pulang. Kemarin Ya buat Mas Ivan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas adanya lomba kemarin yang sangat luar biasa itu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Mas. Dan alhamdulillah saya yang juara. Dan selamat ulang tahun untuk tim ya Mas. ya Untuk tim Hajar Bos. Macak Tom. Semoga makin solid Amin. untuk semua pengerap se-Jawa dan Madura. Amin. Keren. Oke, itu aja teman-teman obrolan saya dengan Mas Abim. Thank you very much for watching my channel. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Sampai tandes apa? Sampai tandes banyak. Pelanyeng. Dia kalah gini. Terus pernah kalah. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.